Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai arena perlombaan bagi hamba-hambanya. Perlombaan untuk apa? Untuk ketaatan demi menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian kaum bersegera melakukan perlombaan tersebut dan mereka berhasil dan meraih keberuntungan. Namun yang lainnya tertinggal dan mereka pun menjadi rugi. Sungguh mengherankan, orang-orang yang bermain-main lagi tertawa pada hari di mana orang-orang yang berbuat baik meraih kemenangan, dan meruginya orang-orang yang berbuat kebatilan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun menangis ketika mengeluarkan untayan-untayan kalimat ini. Lihat, begitu dalamnya perkataan beliau rahimahullah ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan 12 bulan dalam satu tahun itu ada satu bulan Ramadan. Yang Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala katakan, satu bulan itu dibuat perlombaan oleh Allah Azza wa Jal. Ada orang-orang yang paham perlombaan itu, sehingga kemudian mereka pun bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka sukses di akhirnya. Tetapi juga ada yang kemudian mereka tidak mendapat kesuksesan di akhirnya. Lebih celakanya lagi, kata beliau, ada orang-orang yang tertawa, ada orang yang bermain-main di tengah hamba-hamba Allah yang mereka berhasil, atau di tengah-tengah hamba Allah yang mereka merugi. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada sebuah hadis. Hadis ini memang dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, tetapi maknanya sahih. Hadis ini dari Abi Bakar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, janganlah kalian atau salah seorang di antara kalian mengatakan, sesungguhnya aku sudah berpuasa Ramadan secara utuh, dan sesungguhnya aku sudah sholat malam secara utuh. Jangan katakan kalimat ini. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasannya. Pertama, kita dilarang untuk mentazkiyah diri kita. Tidak boleh kita memberikan rekomendasi kepada diri sendiri bahwa kita ini sudah sukses secara mutlak di bulan Ramadan. Allah katakan, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa bersih diri. Kenapa demikian? Alasan yang kedua, karena selama bulan Ramadan kita ini di antara dua perkara. Pertama, terkadang kita tertidur dan terlalaikan. Yang kedua, terkadang kita terjaga, kemudian kita melakukan kemaksiatan. Entah saat berpuasa kita menggibah, entah saat berpuasa kita menghina, entah saat berpuasa kita bermaksiat, kita tidak tahu. Ataupun saat sholat malam mungkin kita tertidur, mengantuk, dan begitu seterusnya. Artinya ada taksir di sini, ada kekurangan. Makanya kemudian kenapa Nabi SAW mengatakan, jangan pernah salah seorang di antara kalian katakan bahwa aku sudah puasa secara mutlak, secara utuh, sudah berhasil. Belum. Sesungguhnya seseorang hamba itu dalam setiap perbuatannya pasti ada kekurangan, ikhwan. Tidak mungkin tidak ada kekurangan. Perhatikan hadis-hadis yang sering saya ulang-ulang. Kebanyakan fadilah-fadilah dan amal-amal di bulan Ramadan itu semua berbicara soal ampunan. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dia yakin dengan kewajibannya dan mengharap pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini kalau kita cerita puasa. Kalau cerita tarawih, maka Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan malam, maksudnya sholat qiyamul lail, sholat tarawih, dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah juga akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini kalau cerita tarawihnya. Kemudian cerita tentang menghidupkan malam Lailatul Qadarnya, juga kurang lebih sama hadisnya. Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya semua ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu terkait ampunan. Tetapi kenapa kemudian Nabi SAW di sini kita tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah berpuasa secara mutlak ataupun sudah merasa sholat malam kita ini merasa puas? Lah, ketika Allah menceritakan soal pahala ampunan itu, Allah tahu bahwa kita ini makhluk yang berlumuran dosa, bahwa manusia itu selalu ada kekurangan. Sehebat apapun orang beribadah, tetap saja ada kekurangan. Makanya setelah kita melaksanakan sholat wajib, wirid yang pertama kali kita baca adalah Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Disuruh istighfar kita 3 kali. Langsung setelah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita disuruh untuk Astaghfirullahalazim 3 kali. Kenapa demikian? Karena boleh jadi dalam sholat kita, sholat subuh tadi, ada kekurangan. Maka untuk menyempurnakan kekurangan itulah dengan cara istighfar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka nasihat yang berharga, jangan pernah meninggalkan Ramadan ini kecuali setelah kita memperbanyak istighfar untuk menyempurnakan kekurangan puasa kita, untuk menyempurnakan qiyamul lail kita, menyempurnakan qiraatul Quran kita, menyempurnakan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar kita, dan semua ibadah yang kita telah lakukan di bulan Ramadan. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahim kepada kita. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tahu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, karena Allah yang mengatakan, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Apapun yang kalian sembunyikan dari dada-dada kalian ataupun yang kalian tampakkan, Allah tahu. Kenapa? Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Karena Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Allah tahu ketika kita maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luas. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita ini bermaksiat kepada Allah setiap hari, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sekiranya Allah menyiksa setiap manusia disebabkan dosa-dosa mereka, niscaya tidak akan Allah tinggalkan di permukaan bumi ini satu makhluk yang melata sekalipun. Dalam ayat yang lain, kalau seandainya Allah langsung mengazab setiap kezaliman yang kita lakukan, tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Siapa manusia yang tidak berbuat dosa, ikhwan? Tidak ada. Makanya ketika seseorang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Maksudnya ketika Rasul berbicara soal tidak ada orang yang masuk surga kecuali karena rahmatnya. Sahabat ini mengatakan, termasuk engkau wahai Rasul? Termasuk aku, kata Rasulullah. Karena Nabi SAW tahu bahwa ada kekurangan pada diri beliau saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak dalam bentuk maksiat, tetapi dalam bentuk boleh jadi menyibukkan dengan perkara-perkara mubah, sehingga beliau lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, para malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan mengatakan, Subhanaka ma'abadna haqqal ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami belum betul-betul melaksanakan ibadah dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Ini ucapan malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat itu melakukan apapun yang Allah perintahkan. La ya'sunallah, dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Di antara mereka ada yang sujud sampai kiamat, ada yang rukuk sampai kiamat, ada yang bertasbih sampai kiamat. Tetapi ketika mereka menghadap Allah, mereka mengatakan, Subhanak ma'abadna haqqal ibadatik. Maha suci engkau ya Rabb, kami benar-benar belum melaksanakan ibadah dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Kalau malaikat mengucapkan hal seperti ini, harusnya kita juga sama. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tetapi rahimnya Allah setiap hari
Di sepertiga malam akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang mengundang kita untuk mendengarkan dari lisan-lisan kita, istighfar kita. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man yad'uni fa astajibala." Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta akan ku kasih, siapa yang beristighfar aku ampuni dosa-dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu manusia ini banyak melakukan dosa, tetapi Allah tidak mengazab mereka. Bahkan Allah tawarkan ampunannya. Setiap hari Allah datang ingin mendengar keluh kesah kita kepadanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak berhajat sama sekali dengan kita. Jangan kita sangka Allah berhajat dengan kita. Wallahi, Allah tidak sedikit pun berhajat dengan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian juga berbuat jahat, itu ditanggung sendiri. Bukan karena Allah berhajat kepada kita. Ma uridu minhum, kata Allah. Allah tidak berkehendak rezeki sedikit pun dari kalian, wahai hamba-hambaku. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang awal-awal dari kalian, orang yang akhir-akhir kalian, manusia dan jinnya berkumpul di satu tanah lapang, kemudian hati mereka sehati malaikat semuanya, tidak ada yang jahat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Satu dunia beriman, tidak ada yang menambah kekuasaan Allah. Ataupun sebaliknya, kata Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal-awal kalian, orang yang akhir-akhir kalian, manusia dan jinnya berkumpul semuanya di satu tanah lapang, dan hati mereka seburuk iblis semuanya, tidak ada yang baik, semua jahat, ataupun tidak beriman, itu tidak mungkin mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Beriman tidak menambah kekuasaan, maksiat pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Karena Allah tidak berhajat kepada kita, sama sekali Allah tidak berhajat kepada kita. Tapi ikhwan, kalau seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terus menampakkan taubat kita, istighfar kita, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang dengan kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah itu sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang dengan hambanya yang mukmin dengan taubatnya. Dibandingkan seseorang yang tersesat di padang pasir, tiba-tiba kemudian unta yang membawa bekalnya hilang begitu saja. Ketika dia mencari ke sana kemari unta yang membawa bekalnya, dia pun sudah putus asa dan merasa dia akan mati di tengah padang pasir. Dia pun terlentang di bawah pohon dengan putus asanya. Tiba-tiba kemudian unta yang membawa perbekalannya ada pula di sana, di sampingnya. Siapa yang tidak bahagia? Dia terselamatkan hidupnya dari kematian. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan perbekalannya. Tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung jauh lebih bahagia kepada seseorang hamba yang bertaubat dibandingkan bahagianya orang ini. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita melihat bagaimana Allah sayangnya dengan kita sampai menutup dosa-dosa kita, kita tahu bahwa begitulah kita memiliki Rabb yang sangat agung, yang sangat lembut, yang sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Coba kalau seandainya setiap dosa itu berbau, saya kira antum tidak akan mungkin mau keluar untuk berbaur dengan manusia lainnya. Sebagian dari antum mungkin tidak akan mau duduk dengan sebagian lainnya. Kalau memang dosa itu mengeluarkan bau busuk, siapa yang tidak berbau busuk badan kita ini? Sementara badan kita setiap hari badan yang melakukan dosa. Tetapi dengan rahmatnya, dosa itu tidak mengeluarkan aroma busuk, bahkan tidak tercium sekalipun. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tutup aib kita dan dosa-dosa kita. Allah tutup aib kita lagi, dosa-dosa kita lagi. Dan itulah yang menjadikan orang itu mulia ketika Allah masih mau menutup aib-aib kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar aib kita satu saja, terkadang kita lebih baik mati dibandingkan hidup karena harus menanggung malu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil hamba-hambanya pada hari kiamat. Dia mengatakan, satartu laka fid dunya
wa ghafartu lakal yaum. Wahai hamba-hambaku, dulu di dunia kau melakukan dosa, tapi aku tutup. Sekarang di akhirat, ku ampuni dosa-dosamu. Rabb mana lagi yang sangat rahim kepada hambanya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini dosa kita ditutup, di akhirat pula diampuni dosa-dosa kita. Makanya kita harus terus mengakui dosa kita, terutama di penghujung Ramadan ini. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sebagian manusia ada yang iktiraf. Iktiraf itu mengakui dosanya. Ya Allah, saya ini memang berbuat dosa. Ya Allah, banyak dosa saya ya Allah. Kemudian mereka pun mengiringi perbuatan buruk mereka dengan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, orang yang seperti ini, asallahu an yatuba alaihim. Allah akan terima taubatnya. Sebab kalau seandainya kita masih hidup, nyawa masih ada di dalam badan, kemudian kita mengakui dosa-dosa kita dan bertaubat, maka pintu taubat itu masih terbuka lebar selama matahari belum terbit dari arah barat dan selama nyawa belum berada di kerongkongan. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita baru mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkah pengakuan dosa kita? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, waktu kalian di dunia, aku kirim kepada kalian seorang pemberi peringatan. Yang ini tidak boleh, yang ini boleh, yang ini haram, yang ini halal, yang ini taat, yang ini maksiat, yang ini syirik, yang ini tauhid, yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Semua sudah dijelaskan. Tetapi apa yang terjadi? Fakadzabna. Kami pun mendustakan peringatan tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sedikit pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kata Allah, sungguh kalian berada di atas kesesatan yang nyata. Kemudian orang-orang yang masuk neraka itu mengatakan, kalau sewaktu di dunia kami mendengar dan kami berakal, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka syair. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka pun kemudian mengakui dosa mereka. Namun, manfaatkah pengakuan dosa mereka? Tidak ikhwan, karena mengakui dosa di akhirat itu percuma. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.